Selamat pagi, salam hormat Bapak Ibu Penguji. Saya Hayati Rui Rahayu dari SMA Negeri 1 Pematang Karau, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan nomor UKG 201502753971 dan NIM mahasiswa 2101216011 LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka siap uji kinerja pada tanggal 5 Oktober 2022. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Sehat? Syukur kalau demikian. Semoga kita dalam keadaan sehat ya, agar kita bisa menjalani seluruh aktivitas kita dengan lancar. Ada yang tidak hadir? Syukur kalau gitu. Semangat untuk belajar? Harus semangat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin? Boleh, maju. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Hendro. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang apa? Sebelumnya, ya. Kalor jenis, kapasitas kalor, dan perubahan wujudnya. Iya. Faktor yang mempengaruhi kalor. Iya. Oke, berarti sama aja ya. Faktor mempengaruhi kalor itu yang kita pelajari di kalor jenis kemarin, kapasitas kalor, dan perubahan wujud. Ya, kita sudah melakukan praktikum tentang faktor yang mempengaruhi kalor. Apa saja yang mempengaruhi kalor? Ya. Massa, kalor jenis, dan perubahan suhunya. Iya, oke. Nah, kita masih akan mempelajari tentang suhu dan kalor, tapi subbahasan yang berbeda, yaitu apa? Kan? Iya, Ibu sudah kasih kalian tugas baca yang minggu lalu ya, tentang asas Black. Nah, Ibu punya video di sini, silakan kalian amati dulu. Wow, akhirnya aku tahu. Apakah tangan kita dapat mengukur suhu suatu benda dengan baik? 3 bejana diisi dengan air panas, air kerang, dan air es. Lalu, tangan kanan dicelupkan ke dalam air panas dan tangan kiri dicelupkan ke dalam air es. Diamkan beberapa saat, kemudian kedua tangan segera dimasukkan secara bersamaan ke dalam bejana berisi air keras. Baik, kalian sudah mengamati video tadi. Ada yang mau beri tanggapan? No. Tangan tidak dapat mengukur suhu, tapi tangan dapat merasakan adanya perubahan suhu karena tangan bukan termometer. Iya, bukan termometer tangan ya. Jadi kalau bisa mengukur suhu, cuma merasakan perubahannya katanya. Oke, ada lagi yang mau beri tanggapan? Kalau menurut saya, adanya perbedaan yang dirasakan dikarenakan tangan akan menyesuaikan dengan suhu air tersebut. Ada lagi? Oh, Kalau menurut saya, terjadi perpindahan kalor, kan kalor mengalir dari suhu tinggi ke rendah. Itu kenapa dia merasa berbeda suhu di kedua tangannya saat memasukkan tangan walaupun ke dalam air yang sama. Nah, dari peristiwa tadi kita tahu ya ada perpindahan kalor ya, karena ada perubahan suhu. Menurut kalian, nah tangannya ini tadi apakah akan
terus merasakan perbedaan suhu tadi? Ya. Berarti berhenti ya? Kapan sih berhentinya dan kenapa kira-kira bisa berhenti? Sampai suhunya sama, Bu. Karena mungkin kalau sudah sama suhunya tidak ada kalori yang berpindah, gitu Bu, kalau menurut saya. Oke, nunggu suhunya sama. Untuk mempelajarinya, ya kita akan bahas tentang asas Black. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning menggunakan pendekatan saintifik dan IPEK, kalian secara aktif dan kreatif mampu menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor melalui percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan serta mengkomunikasikannya dengan penuh rasa ingin tahu, disiplin dan rasa tanggung jawab. Silakan kalian mengamati video berikut ini. Menurut kalian, apakah cara kerja jaket tadi sama seperti yang unggun ini sehingga dapat membuat kita merasa lebih hangat? Ayo lanjut, kita mikir lagi. Kalian tentu pernah menyebut teh. Teh mana sih yang lebih cepat dingin? Teh dalam gelas atau teh dalam termos? Mengapa demikian? Dapatkah kalian menentukan suhu campurannya? Untuk mengetahuinya, mari kita lakukan percobaan mengenai konsep asas Black. Oke, kalian sudah mengamati video tadi orientasi masalah kita pada hari ini. Ada yang mau beri tanggapan? Yang pertama tadi tentang apa? Jaket dan sama gak cara kerjanya? Ya. Menurut saya beda Bu cara kerjanya. Kalau api unggun menghasilkan kalor, kalau jaket tidak menghasilkan kalor. Oke. Ada lagi yang mau beri tanggapan? Oh, sebelahnya. Ayo. Menurut saya Bu, cara kerja jaket dan api unggun itu sama aja Bu. Karena kalau dari api unggun itu ya cahayanya itu yang panas Bu bisa menghangatkan Bu. Sedangkan dari jaket dari ketebalannya Bu bisa menghangatkan juga Bu. Begitu. Ada lagi yang mau kasih tanggapan? Menurut saya jaket dan api unggun memang sama-sama menghangatkan tubuh, tapi cara kerjanya berbeda. Kalau api unggun itu tidak kena tubuh kita, kalau jaket kena. Kena. Pakai ya. Kepake gitu ya jaketnya. Tapi kalau misalnya api kena kulit gimana? Oh iya, kena luka bakar dong. Oh, gitu. Ya. Oke. Lalu yang kedua tentang apa tadi? Teh dalam gelas atau teh dalam termos. Mana yang lebih cepat dingin? Semuanya itu. Ada nggak yang milih teh dalam termos yang lebih cepat dingin? Nggak ada. Oke. Ada yang mau ngasih alasan kenapa teh dalam gelas lebih cepat dingin dibanding dalam termos? Teh yang di dalam gelas itu tidak dapat memantulkan uap Bu. Sedangkan dalam termos dapat memantulkan uap karena termos tertutup. Oke. Kalau termos tertutup, kalau gelas terbuka, gitu ya maksudnya. Kalau misalnya tertutup, jadi dia lebih bisa nahan panas. Oke. Kalau di luar, kalau dibuka aja, kenapa? Bagaimana bila kita masukkan 2 gelas air yang berbeda suhu dan masanya ke
bisa kita masukkan air panas, air dingin di dalam termos. Gimana suhu akhir campurannya? Hangat? Yakin? Siapa yang bilang hangat? Angkat tangan. Oke, terima kasih. Cuma ada satu orang yang nggak bilang hangat. Kenapa alasannya? Si Gresha. Kenapa kamu nggak ngangkat tangan juga bilang hangat? Alasannya apa? Karena Bu, saya belum tahu juga yang mana yang lebih banyak air, apakah dia air panas atau air dinginnya. Soalnya aku juga belum tahu ya gelasnya itu sama atau enggak. Kalau misalnya air panasnya lebih banyak, otomatis panas. Kalau air dinginnya lebih banyak, otomatis dingin. Nah kalau misalnya sama-sama isinya itu jadi hangat. Jadi belum tentu semuanya hangat gitu. Oh gitu. Tergantung dengan ukurannya ya. Maksudnya ukuran gelasnya. Iya. Ibu hanya menuliskan 2 gelas air, tapi nggak ada ukurannya. Itu sudah jelas. Itu berbeda suhu dan masaknya. Nah untuk mengetahuinya, ya kita akan melaksanakan percobaan sederhana supaya kita tahu gimana suhu akhirnya 2 air tadi yang panas dan dingin apabila dicampur dengan suhu dan masa yang berbeda, ya. Kemudian apa benar tadi termos bisa menahan panas katanya ya. Lalu antara tadi apa jaket, api unggun sama termos, ya, mana yang menerapkan asas Black? Nah untuk mengetahui itu kalian boleh membuka buku paketnya, mencari informasi yang relevan. Boleh juga dari modul yang sudah ibu bagi sebelumnya. Selanjutnya ibu akan bagikan RKPD. Ini ibu bagikan RKPD-nya ke kelompok. Ini sudah gabung ke kelompoknya atau belum? Sudah. Benar nggak anggota kelompoknya? Jadi ada yang kesasar. Sudah benar? Ya, ini ibu bagikan ya. Silakan kalian baca dulu langkah kerjanya, dipahami dulu ya supaya tidak terjadi kesalahan. Nanti hasilnya bisa akurat gitu ya. Dibaca dulu, dipahami sama-sama. Ibu harap kalian saling bekerja sama, saling membantu supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Apa tujuan percobaan kita? Membandingkan besar suhu campuran zat melalui percobaan sederhana dengan konsep asas Black. Oke, nah itu alat bahannya sudah ibu siapkan di sebelah sana. Nanti kalian tinggal sesuaikan dengan yang ada di RKPD. Itu alatnya ambil aja, kalian nanti prakteknya di meja aja masing-masing, jangan di samping. Kita akan menggunakan alat bahan yang mudah pecah dan juga air panas. Jadi berhati-hati. Nah, apalagi di meja kalian ini ada banyak alat elektronik, ada HP, ada laptop. Nanti disingkirkan sedikit ya, waktu kalian melakukan percobaan supaya agak nyaman kalau kalian melakukan percobaan di sebelah sininya. Apalagi di sebelah situ ada terminal listrik. Ada yang ditanyakan tentang langkah kerjanya? Kalau tidak ada, silakan mulai bekerja. Ambil aja alat bahannya. Ini megang gelasnya. Kalau terlalu panas, silakan gunakan tisu. Kalau sudah lengkap alat bahannya di atas meja, boleh langsung melaksanakan praktikum. Ya. 21 derajat dicatat.
suhu campurannya berapa? Kalau sudah nemu suhu campurannya, tutup lagi, tunggu berapa? 3 menit. Ya. Jadi kalau sudah 3 menit diapakan lagi? Diukur lagi. Sambil nunggu apa katanya? Menunggu sambil hitung. Iya, hitung dulu. Yang lainnya tunggu, yang lainnya hitung. Sudah terima jalan. Sudah. Siapa yang melepas? Air panas apa air dingin yang melepas? Air panas apa air dingin? Iya. Berarti yang melepas air? Ini air panas. Yang menerima siapa? Iya. Udah 3 menit. Udah, ukur dulu kamu. Pegangnya di talinya. Ya. Lihat tuangnya. Udah 3 menit, silakan diukur. Ini sampai? Iya, ya nggak naik. Berapa? Silakan dicatat. Apabila kalian sudah menghitung menggunakan persamaan asas back yang hitungan, ya, dan sudah melaksanakan percobaannya, silakan dilanjutkan ke fase 4. Di situ kalian membuat grafik dari data yang kalian sudah dapat tadi, ya. Lalu di bawahnya itu ada pertanyaan. Ada berapa pertanyaan? 4. Silakan kalian diskusikan, jawab, dimasukkan, ditulis aja di situ. Atau nanti gunakan laptopnya untuk menyiapkan langsung ke presentasi. Ya, serah nanti apa grafiknya akan mau kalian gambarnya KPD, terus kalian foto, kalian masukkan ke dalam PowerPoint, atau nanti misalnya kalian mau bikin grafik di PowerPoint-nya langsung juga boleh. Terserah yang mana yang mau. Kalau kalian mau nulis ketika jawabannya di PowerPoint langsung juga nggak apa-apa. Silakan, boleh digunakan. Itu laptopnya udah dikonekkan internet. Kalau kalian mau login WA, ya, nanti untuk kirim hasil presentasinya boleh langsung ke ibu. Kirim aja nanti.
Oke, silakan bekerja dengan sebaik mungkin karena ibu akan menilai sikap kalian selama percobaan, selama pembelajaran, kemudian keterampilan kalian yang percobaan tadi juga ibu nilai ya. Nanti ada penilaian pengetahuan di akhir. Jadi silakan bekerja sama dengan baik, saling belajar, saling membantu gitu. Kalau ada temannya yang kurang paham silakan dibantu. Saling berdiskusi ya, ibu harap kalian semua aktif gitu. Dan masukkan coba. Nah, gimana itu grafiknya? Yang mana yang air panas? Panas warna hijau, kalau yang ini warna biru. Oke, ya. Kelompok 4 sampai mana? Masa diskusi, paling ngerti? Ya. Yang lain dijawab. Sudah selesai? Jawab pertanyaannya? Ya, setelah menjawab pertanyaannya itu ada di bagian belakang kesimpulan. Silakan kalian bikin kesimpulannya dari hasil percobaan tadi. Sisa 5 menit lagi ya. Habis ini kita presentasi. Sudah, kirim. Nah, tinggal kelompok 4. Sudah gini. Ya. Siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 3. Yuk, silakan presentasi kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Suryati, di sebelah saya Bisa Keheruni, Cantik Korsana Setiatu. Dan Indra Amina. Baik, kami akan memulai presentasi. Grafiknya yang warna hijau itu air panas dan warna biru itu air dingin. Dari hasil yang kami dapat tadi, air panas yang kalau mulanya 80 derajat, dia grafiknya turun ke bawah menjadi 60. Dan air dingin yang dari 20 derajat, grafiknya naik jadi 60, sehingga suhu setelah 3 menit kami hitung lagi tetap 60. Suhu air panas 80 derajat akan turun, sedangkan suhu air dingin 20 derajat akan naik.
hingga suhu akhir keluarnya sama, yaitu 60 derajat Celcius. Karena suhu air panas lebih tinggi dari air dingin, maka air panas melepaskan kalor dan air dingin menerima kalor. Ya, suhu campuran berdasarkan hitungan menggunakan persamaan azas Black sama dengan besar suhu campuran berdasarkan hasil percobaan. Karena termos terisolasi dengan baik dan praktikumnya dilakukan dengan cepat, sehingga didapat suhu campuran yang sama. Tidak ada kalor yang hilang ke lingkungan, hanya terjadi proses perpindahan energi kalor dari air panas ke dingin. Suhu campuran tersebut telah mencapai kesetimbangan termal ditandai dengan skala suhu termometer yang stabil, tidak naik lagi. Artinya proses perpindahan kalor yang terjadi pada zat campuran di dalam termos sudah berhenti. Suhu air sekitar 3 menit di dalam termos adalah 60 derajat, masih sama dengan suhu campuran zat. Artinya termos dapat mempertahankan suhu air campuran dan mencegah perpindahan kalor ke lingkungan. Kesimpulannya, dalam praktikum ini suhu campuran berdasarkan hitungan menggunakan persamaan asas Black sama dengan besar suhu campuran berdasarkan hasil percobaan. Hal ini membuktikan bahwa kedua zat yang berinteraksi terisolasi dengan baik, sehingga memenuhi konsep jumlah kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang diterima. Sekian presentasi kami kali ini. Maaf jika ada kata yang kurang, seperti dia yang masih kurang dalam mencintaimu. Oke, ada yang mau menanggapi kelompok 3? Ya, ini pertama. Kami setuju dengan kelompok 3. Suhu campuran kami sama dari percobaan dan perhitungan juga sama, Bu. 60 derajat Celcius. Jadi kami hanya ingin menambahkan bahwa jika dibandingkan suhu campuran berdasarkan hasil pengamatan dengan hasil hitungan, rumus azas Black nilainya sama. Hal ini membuktikan bahwa air panas dan air dingin yang dicampurkan memenuhi konsep azas Black, karena air panas melepaskan kalor dari air dingin dan air dingin menerima kalor, sehingga suhu akhir campuran mencapai kesetimbangan termal sebesar 60 derajat Celcius. Suhu akhir campuran ditentukan oleh massa dan suhu masing-masing zat. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok mana lagi yang mau presentasi? Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 dengan saya Margareta Manda Punangasari. Saya Aslan Dayani. Ya, Rianto. Ada di komunitas sendiri. Warna yang berwarna merah adalah air panas dan yang berwarna biru adalah air dingin, yang dimana grafik air panas turun dan grafik air dingin naik sehingga memiliki suhu yang sama. Grafik suhu air panas mengalami penurunan, air panas melepas kalor, sedangkan grafik suhu air dingin mengalami kenaikan karena air dingin menerima kalor. Kedua garis tersebut bertemu di titik 60 derajat Celcius, yaitu suhu campuran air panas dan dingin merupakan suhu setimbangnya. Berdasarkan hitungan menggunakan persamaan asas Black, besar suhu campuran 60,33 derajat Celcius. Hal ini sedikit berbeda dengan besar suhu campuran berdasarkan hasil percobaan, yaitu 60 derajat Celcius. Perbedaannya sangat kecil, yaitu 0,33 derajat Celcius. Hal ini terjadi karena kesalahan kami saat membaca skala termometer. Suhu campuran tersebut dalam mencapai kesetimbangan termal ditandai dengan skala suhu tidak naik lagi, sehingga air panas dan air dingin di dalam termos suhunya sudah sama dan tidak ada perbedaan lagi. Suhu campuran air setelah 3 menit di dalam termos adalah tetap 60 derajat Celcius. Karena termos mencegah perpindahan kalor ke lingkungan sehingga tetap mempertahankan suhu air. Kesimpulan kami dalam praktikum ini terdapat perbedaan suhu campuran antara hitungan menggunakan persamaan asas Black dengan hasil pengamatan, yaitu 0,33 derajat Celcius. Menurut kami,
Perbedaan ini masih sangat kecil dan hal ini mungkin terjadi karena kesalahan kami saat membaca skala termometer. Sedangkan suhu antara air panas dan dingin menyebabkan aliran kalor dari air bersuhu lebih tinggi ke air yang suhunya lebih rendah. Saat keduanya dicampur, hal ini dapat menyatakan bahwa air dingin menerima kalor dan air panas melepaskan kalor. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, siapa yang mau menanggapi untuk kelompok 2? Besar suhu campurannya berdasarkan hitungan menggunakan 6 persamaan Ajas Black adalah 60,67 derajat Celcius. Berbeda dengan besar suhu campuran berdasarkan hasil percobaan yaitu 60 derajat Celcius. Nah, tadi kan kelompok 2 juga hasil perhitungan dan pengamatan beda, walau lebih banyak punya kami bedanya. Menurut kami, selain kesalahan membaca skala termometer, bisa juga karena melakukan praktik atau agak lambat. Saran kami, praktikum seperti ini memang harus dilakukan dengan cepat agar tidak terpengaruh suhu lingkungan sehingga didapat hasil yang lebih akurat. Ada lagi mau menanggapi kelompok 2? Nggak ada? Kalau nggak ada, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, Ibu rasa cukup ya hanya 2 kelompok aja yang presentasi karena tadi sudah disampaikan bahwa tadi kelompok yang ini sudah beda juga ya. Keempat? Sama dengan yang kelompok mana tadi? Kelompok 3. Oke, semua kelompok sudah berusaha dengan baik dalam praktikumnya ya, walaupun tadi ada yang sama 60 derajat ya dari percobaan dan dari hasil hitungan, ada yang juga berbeda 60 hasil percobaannya, tapi di hitungannya ini ya 60,33, yang ini 60,67, agak berbeda ya. Tapi Ibu rasa ini masih kecil, benar tadi kata temannya, masih kecil, cuma di bawah 1 derajat ya. Ya, kalian juga sudah tahu, sudah bisa menjawab kenapa kira-kira hasilnya berbeda. Ini sudah bagus. Ilmuwan juga beberapa kali ya supaya mendapatkan hasil perhitungan yang akurat gitu. Jadi tidak apa-apa. Ya. Oke, selanjutnya apakah kalian sudah menemukan jawaban dari permasalahan kita di awal tadi? Sudah? Ya, siapa yang mau menjawabnya? Apakah cara kerja jaket sama seperti apun sehingga dapat membuat tubuh merasa lebih aman? Berbeda, apun memancarkan kalor sehingga sedangkan jaket tidak memancarkan kalor. Tubuh tidak berpindah ke lingkungan yang suhunya lebih rendah dari suhu tubuh. Kedua, apakah yang terjadi jika kalian mencampurkan air dengan suhu dan massa berbeda ke dalam termos? Apakah kalian bisa menentukan suhu campurannya? Menurut Azaz Black, suhu campuran dapat ditentukan dengan membandingkan massa kalor yang dilepaskan dan beberapa kalor yang diterima. 3. Jaket, api unggun dan termos, manakah diantaranya yang memanfaatkan konsep asas Black? Jaket dan termos memanfaatkan konsep asas Black karena menahan kalor tidak berpindah ke lingkungan, sedangkan api unggun memancarkan kalor ke lingkungan. Iya, sudah ditemukan ya jawaban atas masalah tadi ya, sudah kalian temukan. Ada yang mau menanggapi? Ya. Saya ingin menanggapi, jika mencampurkan air langsung dengan massa berbeda ke dalam termos, suhunya dapat langsung ditentukan dengan menggunakan termometer. Dengan catatan harus dilakukan dengan cepat dan sistem terisolasi dengan baik, atau bisa juga ditentukan dengan menggunakan persamaan asas Black. Massa dan suhu air yang digunakan mempengaruhi
boleh. Apabila percampuran zat tanpa dipengaruhi lingkungan, maka sesuai dengan ajas Black, kalor lepas sama dengan kalor diterima. Dengan persamaan ini bisa mencari suhu campuran dan besar kalor di suatu zat. Tuh. Ada lagi? Ya. Kalau kedua zat bersuhu yang berbeda, jika dicampurkan maka zat yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalor dan zat yang bersuhu rendah akan menerima kalor, sehingga kesetimbangan termal di mana proses perpindahan kalornya berhenti. Begitu. Kesetimbangan termalnya terjadi saat suhunya sudah tidak naik atau tidak turun lagi. Itu maksudnya. Iya. Kalau misalnya zat itu bersuhunya lebih tinggi, dia akan melepas apa menerima? Melepaskan kalor. Kalau dia bersuhu rendah, menerima kalor. Gitu juga ya kita ya. Kalau kita punya kelebihan, bukan cuma uang atau materi saja ya. Tapi kalau misalnya kita punya pengetahuan lebih, kita bisa saling berbagi kepada teman-teman yang lain yang dirasa masih belum memahami, supaya semuanya bisa paham. Dan yang masih merasa kurang paham itu harus punya sifat yang sama kayak air dingin tadi. Artinya dia menerima itu ya. Sekarang ibu akan adakan evaluasi. Silakan kalian klik evaluasinya yang ada di modul. Nah, itu sama seperti sebelum-sebelumnya, ada di whiteboard. Itu sudah ada di setting waktunya. Silakan kalian kerjakan dulu. Ada yang sudah selesai? Berapa soal lagi? Udah? Udah ya? Udah selesai ya? Nah, ibu akan bagi tugas baca untuk pertemuan selanjutnya. Kalian silakan cari informasi ya, jadi tentang perpindahan kalor. Modulnya nanti ibu share juga. Ada yang mau ditanya tentang pembelajaran kita pada hari ini? Kalau begitu kita akan akhiri pembelajaran kita dengan doa dulu. Ya, siapa mau pimpin? Hendro. Ya. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Hendro. Oke, dengan demikian Bapak Ibu sudah